Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu buat apa aja bisa, kalau itu yakin. Buat apa aja bisa, kalau itu yakin. Al-Fatihah itu luar biasa, buat apa aja bisa, kalau itu yakin. Karena ada kan hadis yang sahih, seorang sahabat yang singgah ke suatu suku, akhirnya ketua suku itu keracunan, dalam riwayat kena sihir. Akhirnya mereka lihat para sahabat ini, mereka tawarkan, adakah di antara kalian yang bisa mengobatin ini? Ada satu sahabat yang orang biasa, aneh bisa katanya. Yang lainnya bingung, itu mau ngobatin gimana? Tenang aja, dalam cerita panjang lebar itu kan. Akhirnya dilihat lukanya atau sihirannya itu, dilihat cuma dibacain Fatihah sama dia. Bener ya kawan, saya 2 hari sembuh tuh kepala suku itu. Akhirnya mereka dikasih ganjaran lah atas itu. Mereka datang ke Nabi SAW. Ketika pulang ke Madinah, nah ini Masya Allah, para sahabat kan warok orangnya. Mereka tanya, Rasulullah, ini aku mendapatkan ganjaran ini karena berkat aku mengobati orang itu dengan Fatihah. Halalkah ini? Gitu kata sahabatnya. Nabi bilang, wa ma tadri, dari mana engkau tahu bahwasanya Fatihah itu adalah ruqyah? Maksudnya ruqyah. Dari mana engkau tahu Fatihah itu bisa ruqyah? Betul, Fatihah itu adalah ruqyah dan dibacakan untuk apa aja bisa. Pahala. Jadi gimana? Ini halalkah ya Rasulullah? Halal. Bagi-bagi barang-barang kata Nabi SAW. Jadi Fatihah itu bisa buat apa aja bisa lah. Makanya kita banyak-banyak baca Fatihah. Di akhir majelis kita baca Fatihah. Ya. Bahkan dalam beberapa cerita nanti ahli Hadramut dan juga yang mengikuti jalan mereka ntar dipanggil dengan ahli Fatihah. Dikit-dikit baca Fatihah, dikit-dikit baca Fatihah. Bertawassul dengan Fatihah. Fatihah kan artinya pembuka, dan juga Fatihah artinya kunci. Al-Fatihah, Fatihah itu ngebuka apa aja yang kita mau buka. Bisa baca Fatihah dengan Fatihah. Tapi satu, apa? Dengan yakin. Orang kalau baca Bismillah dengan yakin, dia bisa ngelakuin apa aja. Mau terbang bisa kalau dia yakin. Kalau dia yakin. Ini bukan nyari Bismillah yang susah, nyari yakin yang susah, ya kan? Dalam cerita yang Ma'ruf itu sering kita ceritain. Ada satu orang baik, dia orang dia hadir majelis taklim sudah lama. Dari tempat dia itu tempatnya agak jauh, dari tempat rumahnya ke majelis taklim agak jauh, menyeberangi sungai. Tiap minggu dia naik perahu. Suatu hari dia hadir majelis kayak gini, pembahasan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kata ustadznya gitu, wah itu mau apa aja bisa pakai Bismillah. Nah, karena ini orang-orang polos, orang baik, kan biasa gitu kan, orang polos biasanya yakin ya. Iya kan. Orang desa apalagi biasanya yakin tuh, Masya Allah, baik tuh hatinya, kinclong. Masya Allah. Pas dia dengar ini, dia ambil dengan belbuah. Oh kalau gitu deh, aneh pulang ntar coba. Ini yang biasanya pulang pakai perahu, coba aneh mau coba Bismillahirrahmanirrahim, jalan di atas air. Bener, jalan di atas air. Wah, ajib ini kalau gini. Itu udah pulang, jalan di sungai itu balik. Minggu depan gitu lagi, jadi nggak pakai perahu lagi sudah. Pulang pergi pakai Bismillahirrahmanirrahim. Pulang pergi. Lama itu udah jadi kebiasaan sudah. Berdianggap biasa sudah. Suatu hari dia ada hajatan tuh di rumahnya, dia ngundang ustadznya sama ngundang teman-temannya yang di majelis tuh. Ustadz tafadhol ada tasyakuran di rumahnya. Oh ya kan, udah diundang, ahli majelis semuanya ikut ntar, yuk. Habis majelis taklimnya, bareng-bareng tuh jalan sama dia. Pas di tepi sungai, nggak ada perahu. Bingung orang-orang, ini gimana kita nyebrang? Jadi ustadznya bingung, gimana nyebrang gitu? Bisa ustadz nyebrang pakai Bismillahirrahmanirrahim.
Bingung yang lain, masa iya sih? Lah iya. Maka dia bilang, ya kita kan belajar tempo hari dulu tuh Bismillah bisa pakai aja, apa aja bisa. Anda pakai tiap minggu, Anda pakai Bismillah nyebrang sini. Pada nggak percaya. Ustaznya juga bingung. Ustaz juga bingung. Coba kita nanti cobain. Dicobain nanti. Bismillahirrahmanirrahim jalan. Ayo Bismillah ayo ikut. Gitu. Dipanggil sama Ustaz yang sini. Bener katanya Bismillah itu buat apa aja bisa. Kalau inti jalan ente bisa, tapi kalau aneh sama yang lain jalan ngebur gitu ya tadi. Keyakinan kita kurang katanya. Bang jadi gimana? Udah ente jalan, kita pada perahu sana toh, bawa perahu sini. Kita pakai perahu aja deh. Kita bawa perahu aja. Nanti naik perahu jalan. Nah itu betul. Ini sering kayak gini. Sayyidina Khalid bin Walid, seorang sahabat yang ma'ruf panglima perang itu, pernah dalam suatu peperangan di kota Maru namanya, yang biasanya Al-Marwazi dinisbatkan kepadanya Al-Maru. Ketika beliau ke daerah itu, ya tadinya kan biasanya kalau beliau mau merampas atau merebut suatu daerah, perang dulu. Kalau ini kagak, dinego sama raja kota itu, udah gini deh, jangan perang-perangan gitu. Ane punya racun yang mematikan. Ente minum nih racun. Kalau ente hidup, maka ane dan rakyat ane masuk Islam semua. Nggak pakai perang-perang. Tapi kalau ente minum, ente mati, ya ente mati. Yang lain ente punya kau jauh-jauh dari kota kami. Sayyidina Khalid bin Walid tanpa keraguan menerima tawaran itu, menerima sayembara itu diterima sama beliau. Sahabat-sahabat yang lain yang sama beliau marah. Gimana itu? Jangan, nanti kalau meninggal gimana kita sayang? Udah tenang aja. Sempat berkali nasihatin nggak mau, katanya mau terima itu sayembara. Itu sudah akhirnya maju. Diambil tuh apa namanya racun yang mematikan itu. Nah, itu deh. Sebelum beliau minum racun itu, beliau baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un wala bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada hadisnya yang sahih. Barang siapa yang membacanya 3 kali di pagi hari, maka dia akan dijaga dari segala keburukan sampai malamnya. Barang siapa yang membaca di malam hari yang tadi kita baca itu, berarti akan dijaga dari segala keburukan sampai paginya. Gitu. Beliau baca itu. Langsung beliau minum racunnya. Biasa-biasa aja. Yang biasanya minum mau mati, ini biasa nggak ada reaksi. Sampai-sampai kepala suku itu bingung, apa salah racun kali? Coba lihat dulu, bener, datanya bener. Dikasih lagi nih, coba lagi. Diminum lagi, bismillah, fadl. 2, 3 kali, nggak ada reaksi sama sekali. Ya sudah, kalau menuntut mana janji ente. Ini masuk Islam. Dan akhirnya semua rakyatnya masuk Islam. Gitu. Intinya satu, yakin. Jangan niru tadi antum. Pulang ngeracun kagak. Jangan niru sekali bermenit. Kalau yakinnya percaya itu silahkan. Makanya Yaqul Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidina Hasan al-Basri berkata, "Ma anzalallahu minas sama'i syai'an a'az minal yaqin." Tidaklah Allah Ta'ala turunkan dari langit perihal yang lebih langka, yang lebih mahal daripada keyakinan. Yang penting yakin tadi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini diantaranya yang bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Baca tuh sebelum tidur ya. Berarti 21 kali. Ini bagus untuk dibaca. Aman insya Allah rumahnya dari maling, aman dari kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. La